Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usulul fiqh. Masih dalam membaca risalah Al-Usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah wa askanahu fi al-firdausil a'la. Baik, fal'ana bashiruhunna. Kemarin di sini kita keliru ya. Saya keliru di sini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bilang kemarin apa? Al-ana bashiruhunna. Ini keliru. Makanya terjemahannya juga keliru. Saya katakan kemarin, maka saat ini berikanlah kabar gembira kepada mereka. Keliru ini. Yang benarnya fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang boleh bagi kalian untuk menjamah istri-istri kalian. Ini dalil turun pada hukum puasa. Dahulu orang kalau puasa setelah maghrib dia berbuka, tapi setelah sholat isya harus menahan sampai besoknya. Jadi kalau orang tidur setelah sholat isya, ay tenamu cipur gimuko, pasti lapar besok. Begitu hukumnya dulu. Tapi sekarang tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi menjama istrinya. Tapi kata Allah, fal'ana bashiruhunna. Sekarang boleh, silahkan. Nah, ini keringanan daripada syariat. Subhanallah. Keringanan daripada syariat. Tayyib. Mail qari. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif al-allamatu Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 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 Baik, pikiran itu Al-Utsaimin. Lanjut. Ma yamtani'u naskhuhu. Yamtani'u naskhu fi ma ya'ti. Al-awwal Apa? yamtani'u naskhu yamtani'u naskhu fi ma ya'ti. Al-awwal al-akhbaru li'anna an-naskha mahalluhu al-hukmu wa li'anna an-naskha ahadil khabaraini yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadhiban wal kadhibu mustahillun fi akhbarillahi wa rasulihi. Allahumma illa an yakuna al-hukmu ata bi suratil khabari fala yamtani'u naskhuhu ka qawlihi ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain al-ayata fa inna hadha khabarun ma'nahu al-amru walidha ja'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa tsani al-ahkamu allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin kat-tauhidi wa usulil imani wa usulil ibadati wa makarimil akhlaqi min as-sidqi wal afafi wal karami wasyuja'ati wa nahwi dhalik wasyaja'ati wa nahwi dhalik fala yumkinu naskhul amri biha wa kadhalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin kasyirki wal kufri wa musawi'il akhlaqi min al kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jubni wa nahwi dhalik إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب. Jazakumullah khairan. Kata beliau rahimahullah, ma yamtani'u naskhu. Lafaz-lafaz yang tidak boleh dihapus. Yamtani'u naskhu fi ma ya'ti. Di antara yang tidak boleh dihapus, apa yang akan beliau sebutkan? Yang pertama al-akhbar. Lafaz atau dalil tentang pengkhabaran sesuatu. Dalam Al-Quran itu
Ya, ada yang khabar, ada yang insya, telah berlalu ini. Ya kan? Kalau khabar ya khabar. Ya. Kalau insya dia berupa perintah atau yang semisal dengannya. Nah, sekarang khabar tidak boleh dihapus. Kenapa kata beliau? Li'anna naskha mahalluhul hukum. Karena yang boleh dihapus itu adalah hukum. Sekarang khabar, apakah kita bisa hukumi khabar? Hah? Bisa tidak kita hukumi khabar? Hukum ini kan berapa hukum kemarin? 5. Wajib, sunnah, muharram, makruh. Dengan mubah. Sekarang kalau ada khabar, Allah bilang, laisa kamitslihi syai'. Ini apa? Khabar. Tidak ada yang serupa dengannya. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un basir. Dan Allah lah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Sekarang, bisakah kita ambil hukum wajib di sini? Sunnah, muharram, makruh, mubah. Bisa enggak? Enggak. Makanya enggak bisa khabar dihapus. Alasan yang lain, wali'anna naskha ahadil khabaraini yastalzimu ayyakuna ahaduhuma kadhiba wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi. Alasan yang kedua, Masya Allah, karena yang namanya penghapusan hukum, kalau kita hapus dari khabar, dari pengkhabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu, misalnya ada 2 khabar, kita hapus salah satu dari keduanya. Ini mengharuskan bahwa salah satu dari kedua yang kita hapus itu mengandung kedustaan. Wal iyadu billah. Wal kadhibu, kata beliau, yang namanya kedustaan mustahilun, tidak mungkin, mustahil terdapat pada akhbarillahi wa rasulih, pada khabar Allah dan Rasulnya. Ya kan? Tidak ada, mustahil. Allahumma illa ayyakuna al-hukmu ata bi suratil khabar fala yamtani'u nashuhu. Allahumma ini asalnya lafaz apa? Lafaz doa. Asalnya dia munada. Asalnya apa? Ya Allahu. Ya Allahu asalnya. Tapi dihapus huruf nidanya menjadi Allah, Allahu, untuk menjadikan untuk mengetahui bahwa ada huruf nida yang dihapus, ditambahkan mim al-musyaddadah, mim yang ditasydid di akhirnya. Jadi yang tadinya ya Allahu dihapus ya-nya menjadi apa? Allahu. Kemudian Allahu ditambah mim musyaddadah menjadi Allahumma. Nah, mim musyaddadah ini menjadi tanda akan ada yang dihapus sebelumnya, yakni huruf nida. Nah, di antara penggunaannya dia didatangkan untuk takkid, bahwa betul-betul sungguh-sungguh. Nah, ini Allahumma illa an ayyakuna. Nah, akan tetapi perlu diperhatikan, dia juga biasa berupa tambih supaya kita apalagi namanya memperhatikan pembahasan yang akan datang setelahnya. Nah, tapi perlu diperhatikan, kata beliau, kecuali ada nanti hukum yang datang bentuknya khobar, pengkhobaran, tapi dia tetap bisa dinasakh. Nah, ini kan heran kita. Kenapa bisa? Bagaimana contohnya? Kata beliau, kaqaulihi ta'ala, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Apabila ada 20 orang dari kalian, hendaknya mereka menghadapi 200 orang. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, yaghlibu mi'ataini. Ini kan khobar semua ini. Allah khobarkan bahwa kalau ada 20 orang di antara kalian, dia menghadapi berapa? 200 orang. Tapi tadi kita terjemahkan apa? Hendaknya mereka menghadapi 200 orang. Dari mana kata hendaknya ini? Ada amr di dalamnya. Kata beliau, fa inna hadza khabarun ma'nahul amr. Kalau kita lihat memang ayatnya khobar, pengkhobaran, tapi maknanya amr. Sudah berlalu ya, ada ayat yang bentuknya apa? Khobar, tapi maknanya insya. Sama yang sebelumnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang-orang atau wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya, ditinggal oleh suaminya, hendaknya mereka menahan diri-diri mereka selama 3 quru. Ya, kalau kita lihat bentuknya yatarabbasna fi'il mudhari',
Mudhari. Maknanya apa? Khobar, pengkhobaran. Tapi ternyata yang diinginkan dengannya apa? Insya. Ada makna perintah di dalamnya. Sama dengan ini. Nah, paham ini? Jadi kita kembali kepada asalnya. Apa yang diinginkan? Kalau yang diinginkan maknanya berarti apa? Karena yang diinginkan maknanya, makna amr, berarti masuk tidak nasakh di dalamnya? Masuk. Paham ini? Karena kan dari amr kita bisa apa? Mengambil hukum. Apa asal dari amr? Perintah. Wajib. Berarti dari hukum ini kita dapat wajibnya dulu orang kaum muslimin menghadapi 200 kaum kufar dengan hanya 20 orang. Paham gini? Ini sebagai faedah tambahan nih bahwa jangan sampai antum dapat ayat seperti ini. Ini kan bentuknya khobar. Nanti antum bilang, oh ini khobar, tidak bisa dihapus. Pelan-pelan. Ini memang khobar lafadznya, tapi maknanya apa? Insya, amr. Masuk di dalamnya nas. Baik. Kata beliau walida, dan oleh karena itu jaa nasxuhu fil ayatil lati ba'daha. Datang penghapusannya pada ayat setelahnya. Apa itu? Wahya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum. Ya, hari ini Allah meringankan atas kalian atau pada kalian untuk kalian, wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu di antara kalian ada orang-orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah. Kalau ada di antara kalian 100 orang, yaglibu mi'atain. Lihat, hendaknya dia melawan berapa? 200 orang. Sama, yaglibu di sini dia amr juga. Asalnya liyaglibu. Sama di atas juga. Ya kan? Ishruna sabirun yaglibu. Yang diinginkan apa? Liyaglibu mi'atain. Paham jadi? Ini bentuk yang pertama yang tidak bisa dihapus. Akhbar. Ya, pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-ahkam. Ternyata ada juga hukum yang tidak boleh dihapus. Tidak semua hukum ternyata bisa dihapus. Ada yang tidak boleh dihapus. Hukum apa itu? Allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan. Hukum yang terdapat padanya maslahat. Ya. Bagi setiap zaman atau pada setiap zaman dan setiap tempat. Karena ada itu hukum yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah dan memang dibutuhkan dari dulu sampai sekarang. Seperti apa itu? Tauhid. Tauhid seterusnya seperti itu. Selama-lamanya seperti itu. Baik umat yang dulu sampai yang akan datang nanti sampai hari akhir. Tauhid tetap tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat tidak akan pernah berubah. Kemudian usulul iman, pembahasan tentang pokok-pokok keimanan. Ya, wa masawi'ul al-akhlaq minal kadhib wa usulul ibadat, dan pokok-pokok ibadah seperti rukun Islam yang 5 tidak akan mungkin berubah hukumnya itu. Ya, menjadi sunnah, apalagi menjadi mubah, tidak mungkin. Wa makarimil akhlaq, penjelasan tentang akhlak-akhlak yang mulia, minas sidqi wal afaf wal karami wasyaja'a wa nahwi dzalik. Seperti contohnya as-sidq, kejujuran, wal afaf, kelembutan dari iffah. Ya, wal karam, kemuliaan, wasyaja'ah, keberanian, wa nahwi dzalik, dan semisal dengannya. Kenapa? Karena umat membutuhkannya. Umat butuh terhadap hal-hal yang ini sampai hari akhir kelak. Ya kan? Kemudian fala yumkinu naskhul amri biha, maka tidak mungkin dihapus perintah atasnya. Wa kadzalika la yumkin naskhun nahi, dan tidak mungkin juga dihapus pelarangan amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makan. Sebagaimana perintah yang punya maslahat, manfaat bagi setiap umat di setiap zaman dan tempat. Begitu pula larangan. Larangan yang punya juga apa? Mafsadat, yang akan membahayakan dan membinasakan umat di setiap zaman dan di setiap tempat. Seperti apa? Seperti kesyirikan. Kesyirikan tidak akan pernah berubah. Modelnya saja yang bermacam-macam, tapi intinya sama. Ya, ada menyembah kuburan, ada menyembah wali, ada nabi, ada rasul, ada menyembah orang mati, dan semuanya sama. Asalnya kesyirikan, dan bahayanya masih tetap dari dulu sampai sekarang. Membinasakan umat, dan termasuk yang paling membinasakan manusia adalah kesyirikan. Wal kufur, kekufuran, wa masawi al akhlaq, akhlak yang buruk,
minal kadhib, seperti kebohongan, kedustaan, wal fujur, perbuatan yang keji, wal bukhl, ya, gigil, kikir, ya, wal jubn wa nahwi dzalik, sama. Al bukhl wal jubn sama, tapi jubn lebih parah lagi. Iya. Ini syari'u, kenapa? Kenapa hukum-hukum yang seperti ini tidak dihapus? Ini syari'u karena, atau syara'i'u karena syariat seluruhnya. Kulluha limasalihil ibadi wa daf'il mafasidi anhum. Subhanallah. Beliau jelaskan kenapa sih hukum-hukum yang seperti ini tidak dihapus. Padahal kan dia hukum. Yang asal dari nasakh itu dia masuk dalam hukum. Tapi kenapa ada hukum yang tidak dihapus? Seperti ini. Hukum yang memiliki maslahat, manfaat. Ya. Dan larangan terhadap sesuatu yang memiliki mudarat dan kerusakan dan kebinasaan. Kenapa tidak dihapus? Karena di antara hikmah pensyariatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang Allah beserta hikmahnya dan ilmunya yang begitu luas atas setiap hambanya yang tahu kebutuhan hambanya. Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali untuk apa? Untuk menyesuaikan atau apa, kecuali sesuatu yang memiliki maslahat. Sesuatu yang memang umat atau hambanya butuhkan. Ada manfaat untuk mereka di dalamnya. Dan juga apa? Sesuatu yang menghilangkan mudarat bagi mereka. Ini hikmah dari syariat. Subhanallah. Ya, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. اقرأ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط النسخ يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها الأول تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما والثاني العلم بالتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ومثال ما علم بخبر الصحابي قوله عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية فقوله الآن يدل على التأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ الثالث ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ. Perhatikan ini. فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر ولا يشترط في ثبوته التواتر Tawatur. Asalnya apa ini? Tafa'alu. Baik. Kemudian kata beliau syurutun nasakh. Setelah kita mengetahui tentang nasakh, pengertiannya, apa saja yang boleh dinasakh dan apa yang tidak boleh dinasakh. Sekarang kita perlu tahu apa syarat menasakh. Karena ada orang yang piti kanak-kanai.
langsung jadi nasakh hukum. Ini tidak bisa dipakai karena sudah dihapus. Padahal dia tidak lihat syarat-syaratnya. Nah, ini kita pelajari di sini. Kata beliau syurutun nasakh. Syarat-syarat nasakh. Ternyata nasakh tidak boleh serampangan menghapus hukum begitu saja. Ada syaratnya. Yushtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskhu syurutun. Dipersyaratkan ya untuk hukum nasakh, menghapus suatu hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Fima yumkinu naskhu, pada apa-apa yang mungkin dinasakh. Keluar darinya tadi apa? Akhbar dan hukum yang punya maslahat. Yang tidak mungkin untuk dihapus. Adapun yang boleh dihapus, maka dia punya syarat minha diantaranya. Yang pertama, ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Dua dalil yang saling bertentangan tidak bisa dijamak antara keduanya. Maksudnya apa? Kalau bisa dijamak, berarti itu yang paling lebih utama. Karena ada kaidah di antara para ulama, al-jam'u bainad dalilain aula min ihmali ahadihima. Al-jam'u bainad dalilaini aula min ihmali ahadihima. Al-jam'u bainad dalilain, menggabung antara dua dalil yang saling bertolak belakang, yang saling bertentangan, aula, lebih utama, min ihmali ahadihima, daripada kita harus membuang salah satu dari keduanya dengan mengamalkan yang lainnya. Ini kaidah. Tapi kalau memang qadarullah ala kulli hal tidak bisa dijamak, maka kita nasakh. Kata beliau, fa in amkana al-jam'u fala nasakh. Kalau mungkin untuk dijamak, digabung antara kedua dalil, maka tidak boleh dinasakh, dihapus. Liimkanil amali bikullin minhuma, karena adanya kemungkinan untuk beramal dengan keduanya. Seperti para ulama biasa mencontohkan ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, yang memerintahkan terhadap atau kepada kaum muslimin ya, di dalam mereka memerangi orang-orang kufar, hendaknya mereka apa? Bersabar, memaafkan, berlaku lemah lembut. Tapi di ayat yang lainnya Allah bilang apa? Qatiluhum, perangi mereka. Bagaimana? Satu ayat memerintahkan kita untuk bersabar, sabar saja, maafkan mereka, yang berlaku lemah lembut untuk mereka. Tapi di ayat yang lainnya Allah merintahkan untuk memerangi mereka. Kata para ulama, di sini bisa dijamak. Maksudnya, perintah untuk bersabar, ya perintah untuk berlaku lemah lembut dan memaafkan orang-orang kufar itu kalau apa? Halat dha'af. Pada saat kaum muslimin itu lemah. Tidak mungkin mereka untuk berperang. Bunuh diri kalau perang. Nah kalau begini, bersabar saja. Nah, tapi kalau begitu, kaum muslimin berada di puncak kekuatan mereka, mampu untuk berperang. Dengan berperangnya mereka tidak menjerumuskan mereka kepada mati konyol misalnya, bunuh diri. Maka ini perintah masuk di situ. Perangi mereka. Paham ini? Ini bentuk jamak. Kalau bisa dijamak, jangan langsung dihapus. Ini kan? Jangan langsung dihapus. Thayyib. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-ilmu bita'khurin nasikh. Ya, di antara yang perlu diketahui yang merupakan syarat dari nasakh. Kapan orang bisa menghapus hukum suatu dalil? Kalau kita tahu siapa yang datang lebih terakhir. Ya, karena namanya ayat, tidak mungkin turun bersamaan. Pasti satu ayat kemudian ayat yang lainnya. Apalagi kan kita tahu dulu bahwa Al-Quran ini tidak turun satu kali, tapi ayat per ayat. Ya. Maka kalau ada dua ayat yang berkemungkinan terjadi di dalamnya nasakh, penghapusan hukum karena saling bertolak belakang atau saling bertentangan, ya. Setelah kita tahu bahwa tidak mungkin dijamak, kita lihat dulu siapa yang paling pertama dan terakhir turun. Kalau kita tahu nih, wa yu'lamu dzalika imma bin nas. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa yang mana yang terakhir turun, nah, maka baru kita simpulkan yang terakhir menghapus yang pertama. Kemudian kata beliau, wa yu'lamu dzalika. Hal ini bisa diketahui dengan apa? Imma bin nas. Dengan nas atau dalil yang lain, au bi khabaris sahabi, atau kita lihat asar dari para sahabat, ya. Seperti Ibnu Abbas biasanya banyak menyebutkan seperti ini karena dia kan imamul mufassirin, qurra'nya para sahabat. Au bit tarikh, atau jalan paling terakhir kita lihat tanggalnya. Kapan kedua ayat itu turun. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa simpulkan yang terakhir menghapus yang
Yang pertama. Kemudian beliau kasihkan contoh, misalu ma'ulima misalu ma'ulima ta'akhurihi bin nas. Contoh ya, bagaimana kita mengetahui ya apalagi namanya turunnya ayat yang terakhir tapi melalui nas, melalui dalil. Sabda Nabi SAW, kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dahulu ya, aku pernah mengizinkan, membolehkan untuk kalian al-istimta' minan nisa. Apa istimta' ini? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nah, yang kalau sekarang kita bilang apa? Kawin kontrak. Ini muharram. Yang pakai ini cuma orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Ya, la'anahumullah. Ini dalil yang mereka pakai. Tapi mereka tidak lihat. Ternyata dalil ini sudah dinasakh. Dihapus. Apa yang menghapusnya? Langsung lafaz setelahnya. Wa innallaha qad harrama dzalik ila yaumil qiyamah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwa yang datang setelahnya ini ya innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah menghapus apa yang sebelumnya. Baik. Kemudian sama yang tadi. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Fazuruha datang setelah apa? Kuntu nahaitukum, menunjukkan bahwa dia menghapus hukum larangan sebelumnya. Mithalu ma'ulima bi khabaris sahabi. Contoh ya, kita mengetahui terakhirnya suatu ayat atau suatu dalil yang datang tapi dari khabar salah seorang sahabat Nabi. Qaulu Aisyah, ucapan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kana fi ma unzila minal Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Dahulu di antara yang turun dari Al-Qur'an berupa perintah. Asyru rada'atin ma'lumat. 10 kali susuan yuharrimna yang bisa menjadikan seseorang atau 2 orang yang menyusui mahram, bersaudara. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Hanya saja nusikhna, hal tersebut dihapus. Apa yang dihapus ini? Kembali ke mana nusikhna? Asyru rada'at. Nusikhna ini apa ini? Fi'il? Fi'il apa? Fi'il majhul. Ya kan? Mana fa'ilnya? Naibul fa'il. Yang mana naibul fa'ilnya di sini? Apakah dia mustatir atau zahir? Perhatikan baik-baik ini. Nun niswa. Ya. Bukan nun mudhari ini. Ya, nun niswa. Berarti menunjukkan naibul fa'ilnya apa? Mu'annas. Kembali ke mana berarti? Asyru rada'at. Kemudian perintah 10 kali bersusu itu atau menyusui itu nusikhna, dihapus. Bi khamsin ma'lumat, dirubah menjadi berapa? Khamsin ma'lumat, cukup dengan 5 kali susuan saja. Ya, mafhum ini? Baik. Ini dari mana khabarnya? Langsung dari nas Al-Qur'an atau sunnah? Enggak. Tapi dari mana? Khabar sahabi. Ya, kalau di sini sahabiyah ya. Karena ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalu ma ulama bi tarikh qauluhu ta'ala. Contoh ya, datangnya ayat terakhir yang diketahui melalui tarikh atau sejarah. Qauluhu ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum al-ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah telah ringankan untuk kalian al-ayah. Faqauluhu al-an. Firman Allah al-an yadullu ala ta'akhuri hadzal hukum. Tidak perlu kita dalil yang menjelaskannya. Ya, tidak perlu juga kita khabar sahabat yang menjelaskannya. Cukup kalau kita lihat ayat ini. Al-an, sekarang Allah telah ringankan untuk kalian. Berarti sebelumnya hukumnya
lebih berat. Paham gini? Jadi cukup dengan lafaz al-an, kita sudah tahu bahwa ada hukum yang dihapus. Mafhum wala la? Paham gini? Sebelum kita beranjak. Ada yang tidak paham angkat tangan. Tapi kemudian kata beliau, wa kadza law dzukira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrah. Ini salah satu contoh nasakh dalam dalil. Apabila disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi terhadap sesuatu sebelum dia hijrah, tsumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu. Kemudian datang dari Nabi SAW bahwa dia menghukumi terhadap hukum itu setelah dia hijrah dengan hukum yang menyelisih hukum yang pertama. Paham jadi? Jadi sebelum hijrah disebutkan bahwa Nabi menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu. Tapi setelah hijrah, Nabi mengubah hukum itu. Nabi mengubah hukum terhadap sesuatu yang tadi dengan hukum yang baru yang menyelisih hukum sebelumnya. Paham ji? Fattani nasikh. Maka yang kedua ini itu otomatis menghapus yang pertama. Ini syarat yang kedua dari nasikh. Kapan boleh kita menghapus hukum atau kapan hukum suatu dalil bisa dihapus dengan dalil yang lainnya? Kalau apa? Kita tahu di antara dua dalil yang datang yang mana yang lebih terakhir. Kemudian yang terakhir, thubutun nasikh. Di antara syarat yang boleh terjadinya nasikh, penghapusan hukum, thubutun nasikh. Tetapnya hukum yang menghapus. Washtaratul jumhur, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mempersyaratkan ayyakuna aqwa minal mansukhi au mumathilan lahu au ayyakun. Kembali ke mana yakun? An-nasikh. Jumhur mempersyaratkan bahwa dalil yang menghapus hukum dalil yang lain, dia harus lebih kuat dari sisi sanadnya daripada dalil yang dihapus, atau paling minimal sama kuatnya. Fala yunsakhul mutawatir indahum bil ahad wa in kana thabita. Maka di sisi jumhur, kalau ada dalil yang ahad, apa dalil yang ahad? Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Kalau dua orang, aziz. Kalau tiga orang, masyhur. Kalau lebih dari itu, mutawatir. Perlu yang seperti ini. Kita ini ummatul hujjah. Umat yang berdiri di atas hujjah. Bukan orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu umat yang berdiri di atas hayalan dan mimpi. Kita ini ummatul dalil. Harus paham yang seperti ini. Atau ya, di antara jumhur seperti itu. Tapi kata beliau di sini, wal arjah, yang lebih rajih dan lebih kuat, annahu la yushtaratu an yakuna an-nasikhu aqwa aw mumathila. Bahwa dalil yang menghapus hukum dari dalil yang lain itu tidak mesti dia lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Tidak mesti juga dia semisal dengan dalil yang dihapus. Karena ini pembahasan tentang hukum yang dihapus. Ya kan? Pembahasan hukumnya. Ya kan? Baik. Lianna mahallan naskh al-hukum. Karena yang namanya naskh itu terdapat pada hukum, bukan pada sanadnya. Ya kan? Bukan dari jalur periwayatan hukumnya itu, tapi dari hukum itu sendiri. Wala yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. Maka tidak dipersyaratkan harus mutawatir di dalam dalil tersebut yang menghapus itu. Naktafi bihadza. Insyaallah kita cukupkan. Sebenarnya ada yang mengambil pembahasan nasikh ini satu hari, tapi berat. Ya kan? Tapi mungkin kebanyakan dari kalian sudah pernah belajar atau mudah pemahamannya. Ya, tapi tetap satu orang saudara kalian yang sulit pemahamannya itu yang harus kita ikuti. Ya kan? Nah, karena itu juga mungkin lebih besar maslahatnya. Karena kalau kita ikuti yang cerdas, mau media apa yang lambat? Kasihan akhirnya. Ya, tapi kalau kita ikut yang lambat, bahkan bisa jadi pintu ibadah yang lain bagi orang-orang yang cepat pemahamannya. Apa itu? Dia bisa bersabar. Bayangkan, dia murojaah dan dia bisa bersabar. Selain dia dapatkan pahala ilmu, dia dapatkan pahala bersabar. Dan kembali kita mengingat sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min.
fa inna kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Fa inna kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya setiap perkara seorang mukmin seluruhnya itu kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika illa bimumin, dan tidak akan kalian temukan perkara yang seperti ini kecuali pada orang-orang yang beriman. Apa contohnya? Nabi contohkan, in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang membahagiakannya, dia bersyukur. Bayangkan. Tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang menyedihkannya, dia tidak suka. Tetap dia apa? Bersabar. Bayangkan. Allah tidak hanya memberikan kita pintu ibadah di saat kita senang. Tapi di saat kita susah, di saat kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita sukai, Allah tetap bukakan pintu ibadah yang bisa membahagiakan kita. Apa itu? Itu tadi. Sama seperti kita, subhanallah. Mungkin orang yang sudah belajar di sini, yang sudah lama yang belajar, mungkin gampang sekali bagi dia ini usul min usul. Tapi karena kita jalannya lambat, jangan kita putus asa, jangan kita mengeluh. Coba kita lihat pintu ibadah yang lain yang Allah bukakan untuk kita. Dengan ini kita apa? Bersabar. Subhanallah. Ya kan? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.